98,8 Raka FM Bandung Inspirasiku. Sahabat Raka, terima kasih untuk Anda yang masih aja stay tune di Raka FM, yang sudah WhatsApp dan juga sudah ada nih yang terbaru follow Twitter kami di @raka_fm Bandung. Hatur nuhun pisan, terus juga yang sudah ada di Jux, yang udah siap-siap katanya mau dengar beberapa informasi dari Raka FM mengenai sore hari ini bakal ngobrol yuk bareng sama Bapak Yunara Dasatriana. Ini adalah ahli mitigasi gerakan tanah dari Badan Geologi. Halo Bapak, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Andini. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita kenalan dulu nih, Bapak Yunara Dasatriana ini boleh memanggil sahabat Raka dengan sebutan sahabat Raka ya Pak ya. Oke. Bapak dari mana tadi, dari kantor? Ya, dari kantor langsung ke sini. Kebetulan deket sih. Iya sih, benar, kita tetangga, nggak terlalu jauh lah Pak ya. betul. Bapak, ini apa namanya? Kita kalau mau ngobrol-ngobrol tentang Badan Geologi sebenarnya banyak banget ya Pak informasi yang bisa diberikan kepada sahabat Raka gitu ya, tentang kebencanaan yang sekarang-sekarang tuh sedang lumayan banyak terjadi ya Pak di Indonesia ini. Betul. Tapi sebenarnya nih Pak, mungkin sahabat Raka juga perlu tahu mengenai Badan Geologi ini. Yang saya tahu sih ya Pak, ini adalah tugasnya adalah meneliti, penyelidikan juga dan pelayanan di bidang sumber daya geologi. Betul. Tapi pada saat sekarang sedang banyak terjadinya bencana nih Pak, apakah semua tahap dalam artian pasca bencana mengurusi juga gitu ya, terus juga tanggap darurat juga, sebenarnya tupoksinya apa sih Pak Badan Geologi ini? Baik, terima kasih Mbak Andini. Selamat sore, salam sehat buat sahabat Raka semua nih. Tadi sudah diperkenalkan ya. Ya. Memang betul bahwa kami Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu berada di bawah Badan Geologi. Oke. Nah, merupakan satker, salah satu satker di bawah Badan Geologi. Nah, adapun tugas dari PVMBG sendiri, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, karena itu PVMBG ya disingkatnya, biar sahabat Raka tahu semua nih. Oke. Kalau masalah kebencanaan, silakan Anda kontak kami ke PVMBG. Itu adalah melaksanakan penyelidikan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Ini sesuai dengan Permen ESDM nomor 15 tahun 2021. Masih baru loh permennya. Masih baru banget ini Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian apa saja yang kami lakukan? Di dalam mitigasi bencana geologi ini, kami lakukan dari tahapan pra bencana sampai dengan pasca bencana. Sampai pra bencananya kita menyiapkan data dasar berupa data dasar bahaya geologi. Tentu saja di sini diantaranya adalah pemetaan. Kami memproduksi 4 peta kawasan rawan bencana, meliputi 4 matra bencana: letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Nah, kemudian dari situ kita akan mengetahui potensi bahayanya, kemudian keluar peta bahayanya, kemudian baru kami lakukan peringatan dini dan pemantauan. Nah, ini berarti masih di tahap prabencana ya. Masih di prabencana, Kemudian selanjutnya saat terjadi bencana, kami pun mengirimkan tim untuk melakukan tanggap darurat. Untuk apa tanggap darurat dilakukan? Yang pertama, untuk mengetahui kondisi terkini lapangan seperti apa, baik itu letusan gunung api, kejadian gempa bumi maupun gerakan tanah atau longsor ya. Longsor itu merupakan salah satu tipe dari gerakan tanah. Kenapa yang dilakukan adalah kajian geologi tentu saja, karena basic ilmu kami ini adalah geologi. Nah, itu yang dilakukan di tanggap darurat. Hasilnya apa? Rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan untuk menentukannya apa yang langkah selanjutnya untuk antisipasi, katakan misalnya dengan bahaya ikutan, dengan bahaya susul. Nah, itu harus dilakukan. Apakah perlu evakuasi atau bahkan sampai relokasi, itu kami yang merekomendasikan. Dilihat dari potensi kebencanaan geologinya seperti itu. Itu di tahapan pra ya. Kemudian untuk di tahapan selanjutnya, itu barusan di tahapan saat bencana ya, tanggap darurat. Nah, kemudian ke tahapan pasca bencananya, kami pun berperan dalam memberikan tetap rekomendasi. Misalnya, ketika di tahap saat bencana itu ada relokasi,
maka tahap selanjutnya kan tentu pemerintah daerah itu memerlukan lahan untuk relokasi Iya, untuk betul. tempat pemukiman baru. Aha. Nah itu kami pun melakukan kajian lapangan Iya. untuk lahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, apabila ini bisa dilaksanakan digunakan untuk lahan relokasi, kami rekomendasikan Ketika memang ada hal-hal yang harus dilakukan ketika lahan itu dipakai untuk relokasi, kami rekomendasikan juga. Perlakuannya harus seperti apa gitu. Berarti tahapannya ya meliputi semua tahap ya Pak ya, dari mulai prabencana, tanggap darurat sampai ke pasca bencananya, yang dimana masyarakat juga nanti akan dipindahkan kemana mungkin ya untuk biar tempatnya lebih aman gitu ya Pak ya. Oke, berarti semua tahap nih sahabat Raka ya. Kalau sekarang nih Pak, bukan sekarang, kemarin tuh peristiwa yang Semeru ya. Sekarang udah sampai mana Pak? Nah, untuk progres Semeru bisa kami sampaikan bahwa ini kebetulan ya beberapa waktu lalu kami lakukan launching update peta kawasan rawan bencana Gunung Semeru itu untuk sektor Tenggara, karena saat erupsi kemarin arah alirannya itu ke Tenggara. Itu yang sudah kami lakukan. Sekarang sudah mengarah ke Tenggara memang gitu ya? Kemarin kerjanya ke Tenggara karena memang sebelumnya ke Tenggara juga, cuma ada perubahan luasan. Nah, kami sudah launching peta itu. Itu produk kami yang dalam mitigasi letusan gunung api Semeru. Tetapi pemantauan terus kami lakukan karena kami pun memiliki kantor namanya Pos Pengamatan Gunung Api. Pos Pengamatan Gunung Api. Ya, untuk mengamati Gunung Semeru tersebut. Ada 2 pos kami miliki. Pos di Gunung Sawur dan satu lagi di Argosuko. Di Argosuko. Argosuko saya pernah dengar itu. Nah, itu kami ada petugas di sana, Mbak. Sampai sekarang juga masih berarti ya? Iya, pos itu kami menempatkan petugas, ada 4 orang pengamat gunung api itu. Mereka mengamati 24 jam. Wow. 7 hari. Terus-terusan, dan itu laporannya berkala. Laporannya berkala. Itu tiap hari pasti ada laporannya ya Pak ya? Ya, tiap hari ada laporannya ke kantor ya per 6 jam. Per 6 jam. Berarti ya itu Semeru kan yang sekarang memang lagi tanggap banget ya Pak ya, karena memang baru-baru ini kejadiannya ya. Betul. Nah, ini buat di Bandung sendiri nih Pak. Wah, Bandung mah tuh kelilingin oleh gunung-gunung gitu ya Pak ya. Ini kalau sekarang nih Bandung sendiri gimana Pak? Sekarang ya karena kemarin-kemarin waktu pas ada kabar Semeru ada yang sempat wah ini Bandung kudu siap-siap nggak ya gitu ya. Tapi pasti juga akan ada informasinya ya Pak ya kalau memang ini ya. Saya mau balik tanya nih ke Bang Dini. Gimana Pak? Gunung yang terdekat dari kota Bandung yang kira-kira bisa berefek ke kota Bandung kira-kira apa? Tangkuban. Kenapa Tangkuban? Lebih jauh ya Pak Tangkuban ya? Benar kan Tangkuban kan? Kelihatan loh Pak dari depan balkon di sini ya. Rata banget gitu Tangkuban Perahu. Terus gimana Pak? Jadi untuk gunung api saat ini yang kami di Indonesia ini mencatat ada 127 gunung api aktif. 127 gunung api aktif Pak ya. Banyaknya ya Pak. Ini kalau nggak dikasih tahu Bapak nggak tahu loh Pak segitu aktifnya, sebanyak itu gitu ya. Sebanyak itu ya. Iya. Nah terus dari gunung api tersebut kami membagi menjadi 4 level. Normal, waspada, siaga, awas. Nah dari kesemua gunung itu kita saat ini mengamati 69 gunung api seluruh Indonesia. 69 yang kami amati melalui 74 pos pengamatan gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah kemudian saat ini yang level 4 awas tuh nggak ada di Indonesia. Yang level 3 itu siaga ada 4 gunung, Sinabung, Merapi,
Semeru dan Ili Lewotolop. Ini yang Semeru yang kemarin baru-baru statusnya naik. Yes, betul. Kemudian yang berikutnya ada level 2 waspada. Ada 18 gunung. Kita absen ya. Yes. Yang pertama Anak Krakatau, Awu, Banda Api, Bromo, Dukono, Gamalama, Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Iliwerung, Karangetang, Kerinci, Lokon, Marapi, Rinjani, Sangyang Api, Sirung, Soputan, dan Dempo. Itu dari Sumatera ya, dari Jawa sampai ke timur sana di waspada semua itu Pak. Ada semua ya. Nah, Tangkuban Perahu nggak masuk di sini kan? Ketika masuk, kategori ini nggak masuk. Berarti dia masuk di level normal. Nah, itu ada 4. Saat ini ada 47. Ya betul. Level normal artinya apa? Dia itu sebenarnya aktif. Dia gunung api aktif. Ada sejarah letusan, baru-baru beberapa tahun lalu. Tetapi sekarang kondisinya sedang tenang, tidak ada peningkatan aktivitas vulkaniknya, kegempaannya, kemudian faktor lainnya juga sedang tenang. Nah itu. Kemudian nih orang Bandung, kalau misalnya mau tahu kondisi kita dihubungkan dengan Gunung Tangkuban Perahu, kami punya aplikasi. Namanya Magma Indonesia. Magma Indonesia. Ya, Magma Indonesia. Bisa di download di Android, Pak? Bisa di Android. Cari aja Magma Indonesia. Nah, di aplikasi itu ada beberapa fitur yang bisa menunjukkan posisi kita di mana. Nah, kan sudah saya sampaikan bahwa kita punya peta kawasan rawan gunung api, KRB, kawasan rawan bencana gunung api, termasuk Gunung Tangkuban Perahu ini ada juga peta KRB-nya. Nah kan informasinya ada KRB 1, 2, 3 seperti itu. Dengan Magma itu kita bisa tahu kita posisi kita ada di mana gitu dari Gunung Tangkuban Perahu itu. Oh gitu Pak. Nah, saya download habis ini Pak. Silakan nanti. Ini sudah lama ada aplikasinya? Dari 2015 ya. 2015 enggak salah, 2014 atau 2015. Nah, ini asli loh. Ini asli produk Putra Indonesia loh, putra bangsa kita. Wow, keren. Produk dari pegawai kami di para ahli kami di PVMBG ini. Oh iya. Dan ini dapat penghargaan loh internasional. Wah, keren sebagai banget. aplikasi yang sangat aplikasi yang interaktif, kemudian mudah betul. juga gitu. Dan ini juga pasti sangat membantu untuk semua sahabat Raka yang belum tahu nih, sekarang tahu, kudu download atau katusnya banyak. Betul, orang Bandung ya kudu download, kan ada Tangkuban Perahu juga di situ. Dekat pisan. Ya walaupun sekarang mah statusnya mah normal ya Pak ya gitu. Oh, berarti kalau kita lagi di kota lain, nggak di Bandung gitu Pak, itu tetap terdetek juga kalau ada sekitaran gunung yang memang waspada, siaga gitu ya. Misalnya kita ada di sekitar Bromo, Tengger, Semeru. Nah, kita posisi kita ada di mana? Bisa. Oh, gitu. Magma Indonesia ya Pak ya. Nah, melalui Magma Indonesia, sahabat Raka bisa berperan juga di dalam mitigasi bencana. Caranya apa? Ada fitur lapor bencana. Oh, fitur lapor bencana. Nah, ini yang sekarang yang sudah sering masuk itu informasi tentang gerakan tanah. Di kita yang memang tipenya seringnya longsor ya, gerakan tanah itu. Nah, itu melalui itu banyak informasi yang masuk. Jadi maksudnya sahabat Raka kalau udah download, nanti di sana ada yang namanya fitur lapor bencana. Itu bisa langsung, maksudnya by chat atau telepon atau gimana, tuh langsung disampein. Ada fiturnya, kita nulis lokasi di mana, atau bahkan sampai kita bisa foto juga bisa. Wah, keren sekali ya fitur lapor bencana. Wah, benar Pak, ini mah karena saya belum download, harus download kalau gitu ya sahabat Raka ya. Nah, ini kan Magma Indonesia ini kan terus dikembangkan nih Bu. Nah, saat ini kita mengembangkan juga program namanya GeoShare Magma Indonesia. GeoShare. Itu kan GeoShare Magma Indonesia ini ini merupakan inovasi di dalam kolaborasi mitigasi bencana geologi. Kenapa harus kolaborasi? Ya seperti tadi kan, dengan melibatkan masyarakat atau sahabat Raka itu bisa info, atau bahkan dengan media seperti saat ini. Yes, betul. Bahkan hari
kemarin kita sudah preskon juga, entah kayaknya dari Kompas ada deh yang hadir. Oke, wah Nah mantap. kemarin kita ada konferensi pers tentang capaian 2021 dan Outlook 2022. Itu kami sampaikan kemarin. Akan seperti apa gitu ya? Itu ada di YouTube kami. Kami pun punya YouTube PVMBG TV. Wah mantap. Tuh. Nah masih baru sih, tapi alhamdulillah sih udah banyak nih followernya nih. Wah asik. Twitternya juga, Facebooknya juga. Yang paling banyak itu ini Instagramnya PVMBG. Wah bener Pak, itu followersnya udah banyak banget. Iya itu kan antaranya itulah ya. Alhamdulillah lah dengan medsos, dengan media itu kita jadi terbantu untuk penyebaran informasi gitu. Oke, betul. Info-info lainnya. Karena sekarang mah kalau yang namanya nggak melek digital teh asa cepat ketinggalan ya Pak ya. Jadi betul. yang mungkin biasanya udahlah Facebook aja cukup gitunya. Sekarang mah kudu punya Instagram, karena apa-apa teh searching dengan hashtag aja gitu ya. Yang viral-viral teh udah langsung aja terpampang nyata gitu ya. Nah, apalagi nih brand geologi yang sekarang juga udah mempunyai strategi yang luar biasa banget, yang namanya fitur lapor bencana tadi ada dari Magma Indonesia ya Pak ya. Iya, betul. Ini juga udah ada. Terus kemarin juga preskon mengenai GeoShare ini, program yang bisa melibatkan sahabat Raka juga untuk memberikan informasi penting ya kepada halayak banyak tentunya. Nah tadi kan tentang gunung di Bandung nih Pak, Tangkuban Perahu lah yang paling dekat gitu ya. Kalau selain itu nih di Bandung ini Pak, gedung-gedung ya, ini kan gedung kami ini ada 5 lantai. Ya. Nah, saya pernah Pak merasakan yang namanya gempa bumi ini rada berkali-kali juga ya Pak ya, ya turun tangga teh meni ngabring ya gitu. Tapi memang ada beberapa masyarakat juga yang mungkin yang namanya udah ada gempa bumi gitu kan panik ya Pak ya, cepet-cepet pergi gitu ya. Tapi kalau saya sekarang nggak lagi merasakan gempa bumi, dan mikirnya mah kalau ada gempa bumi mah cepet-cepet sembunyi di bawah meja atau pokoknya tempat yang bisa dibilang aman gitu ya. Tapi kenapa ya Pak tetap aja panik mah turun rame-rame gitu ya. Sebenarnya aku dukung kumaha sih Pak? Emang bener sih Mbak. Ya kalau yang namanya gempa kita panik lah. Semua pun panik lah kan. Orang lagi duduk tiba-tiba digoyang-goyang. Itu manusiawi loh. Karena semua merasakan itu, dan karena memang kepanikan itu kalau menurut saya sudah menggambarkan juga bahwa sebenarnya masyarakat itu sudah tahu ancaman apa ketika gempa bumi terjadi. Kenapa lari? Karena kan takut bangunan runtuh, takut ketimpa apa. Itu merupakan sudah sebuah upaya mitigasi secara personal ya untuk menghindar dari bahaya. Betul itu harus menghindar. Cuma ya mungkin dari satunya adalah jangan panik. Itu aja. Jangan panik. Terus nah ini nggak tahu nih di gedung ini ada nggak alur evakuasi seperti itu? Ada. Alur evakuasi, kemudian ada titik kumpul kan? Arahkan ke situ. Betul. Itu merupakan alur-alur yang harus disediakan, ditempuh oleh semua yang beraktivitas di sini. Yang nomor 1 adalah ketenangan. Ya. Nah kemudian kan setelah kita menyelamatkan diri nih di bawah, kemudian setelah tenang, kita kan akan kembali lagi nih. Yang biasanya akan mengikuti adalah isu hoax bahwa akan terjadi lagi gempa bumi susulan dengan gini itu yang harus dihindari hoax itu, karena dari hoax itu mungkin kita akan malah semakin panik ya. Semakin panik. Nah itu jadi sebenarnya ketika akan terjadi gempa bumi biasanya kan pemerintah daerah itu melalui institusi yang berwenang mereka memberikan arahan, informasi bahwa gini. Jadi ikutilah arahan dari pemerintah daerah ketika menghadapi bencana. Jangan terpengaruh dengan hoax itu. Kemudian sekarang untuk gempa bumi, apa yang sudah kita keluarkan sama kami tadi kan. Kalau gunung api ada peta kawasan rawan bencana gunung api. Untuk gempa bumi pun kita ada peta kawasan rawan gempa bumi untuk wilayah Jawa Barat. Itu bisa dilihat di situ. Itu kan ada gambarnya, ada yang merah, kuning gitu ya, hijau. Nah itu kan ada definisinya tuh seperti apa di kanan seperti itu. Nah itu yang harus kita waspadai. Kita berada di daerah mana sih? Ketika sering terjadi gempa bumi karena kita memang ada di daerah misalnya kawasan rawan bencana gempa bumi yang tinggi gitu. Itu mungkin yang terjadi ya.
Cuma yang nomor 1 tadi itu ketenangan, Yes. kemudian apa ya namanya selalu mendengarkan apa ya arahan dari pemerintah daerah atau institusi lain yang memang berwenang dalam penanganan bencana. Iya. Karena memang ini merupakan tugas kita bersama. Lagi saya seneng nih dengan program ini, kita bisa mengedukasi gitu ya, Iya, betul. secara tidak langsung kita bisa share juga Iya. bahwa ya harus dipahami ini apa gitu. Yes. Terus informasi apa saja yang sudah kami miliki gitu. Itu seperti itu. Nah kemudian kami pun mencatat kan data gempa memang banyak sekali tapi nggak semuanya merusak. Iya. Kalau data yang kami miliki bahwa untuk tahun 2021 ini ada 26 kejadian gempa bumi merusak. 26 ya Pak? Itu yang merusak ya, yang nggak itunya akan lebih banyak lagi. Nah, sementara informasi kejadian gempa buminya ini kan merupakan kewenangannya BMKG ya. Iya. Karena mereka yang mempunyai peralatan, perekaman, kemudian menginformasikan telah terjadi gempa di mana. Nah, kalau kami tugasnya itu dari sisi analisis kegeologianya, analisis geologinya seperti apa. Kemudian sampai mapping atau pemetaan zona hancurannya, zona bahayanya seperti apa. Nanti makanya akan keluar peta KRB gempa bumi tadi itu. Kemudian kami pun melakukan survei geofisika dengan mikrozonasi. Itu untuk untuk penyusunan peta zona kawasan rawan bencana gempa bumi itu juga. Berdua loh. Baru gempa bumi ini kan kalau Bandung tsunami enggak ya? Iya, jauh karena dari laut betul. Gunung aja ini cuma gunung ya. Sama longsor mungkin ya. Nah, iya. Kalau longsor itu kita langsung ke longsor aja ya, tuh gerakan tanah ya. Boleh Pak. Iya, gerakan tanah. Kita pun memproduksi atau menyusun peta zona kerentanan gerakan tanah untuk provinsi dan sampai wilayah kabupaten kota skala 1:50.000. 1:50.000 ya. Ya, itu bisa di-download juga loh di Magma ataupun di aplikasi kami lain, ada di web lain kan, di web kami ini VSI ada namanya. VSI ya. .sdm itu di situ bisa juga kita download peta-peta juga gitu. Itu sebagai informasi awal. Nah. Yes. Ini sambil merhatiin peta-petanya juga nih Pak. Nah, ini kan, dan untuk yang gerakan tanah ini kita atau kami Badan Geologi melalui PVMBG itu setiap bulan melakukan penyusunan peta perakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah. Ini update terus berarti ya Pak ya? Update terus setiap bulan, di mana penyusunannya itu dengan melakukan tumpang susun antara peta zona kerentanan gerakan tanah tadi yang saya sampaikan dengan perakiraan hujan bulanan yang dirilis oleh BMKG. Berhubungan juga dengan itu ya. Kenapa? Karena curah hujan itu merupakan salah satu faktor pemicu dari gerakan tanah secara umum di Indonesia. Itu yang paling besar loh. Faktor pemicu yang paling berpengaruh ya. Apa aja informasi yang kami keluarkan melalui peta ini sampai ke wilayah kecamatannya dia ada di zona apa, ini ada tabel kan yang sebelah kirinya ya. Lengkap banget ini Pak. Iya, seperti itu. Ini kan Andir, Antapani. Betul, Antapani. Itu kan menengah gitu kan, seperti itu. Cidadap ini ini definisinya ada sebenarnya di bawahnya itu. Menengah itu apa, tinggi itu apa gitu loh. Lengkap ini ribuan loh kejadiannya gerakan tanah ini setiap tahun. Setiap tahun ribuan ya. Ini 2021 terjadi data kami ya yang tercatat di kami ya. Baik yang informasi dari media. Ini kami sweeping beritanya itu termasuk dari berita-berita ini loh. Di seperti Detik atau apa gitu di internet itu. Kemudian dari online. Laporan masyarakat juga. Nah, ini tahun 2021 ada 1056 kejadian. Wow, Pak, banyak sekali. Ini tapi dimensinya dari yang kecil sampai yang besar ya. Yang besar, Seperti itu. Wah, berarti ini merupakan salah satu strategi mitigasi kami di dalam peringatan dini ya. Karena dari sini masyarakat diharapkan bisa lebih aware, ternyata kami tinggal di sini. Seperti itu. Tapi bukan untuk menakut-nakuti pula, ini untuk meningkatkan kewaspadaan gitu ya. Iya, betul. Terutama untuk
rekan-rekan sahabat Raka yang Iya. misalnya yang tinggal di sekitar lereng atau sekitar alur sungai itu Nah, yang harus. Kenapa demikian? Karena longsor atau gerakan tanah, dia tidak cuma gerakan tanah atau longsor, dia bisa memicu yang namanya banjir bandang. oke. Bagaimana mekanismenya? Jadi di bagian hulu, Mm-mm. di alur-alur sungai yang ke atas itu terjadi longsoran-longsoran kecil yang membendung alur Iya, sungai. betul. Hujan terus bertambah. Nggak kebendung kan, Pak? Nah, saat bendungan itu pecah, Pecah. Wah, air, lumpur, batu, kayu, pepohonan dan Semua. lain-lain jalan bareng kan. Iya. Itu yang bahaya. Itu yang oke. meningkatkan lagi menambah daya rusak dari longsor itu. Ya ampun, Pak. Ini kalau kita ngobrolin memang nggak akan tuntas sejam 2 jam ya, Pak ya, karena informasinya Oh. banyak banget nih yang udah Bapak kasih. Tapi yang pasti ini sahabat Raka coba diingetin lagi aja, Pak. Mungkin ini salah satu cara adalah untuk sahabat Raka juga bisa ada kewaspadaan gitu ya, Pak ya, dengan punya aplikasi Magma Indonesia ini, karena di situ ada fitur lapor bencana juga gitu ya. Dan nanti sahabat Raka setelah ini nih bisa dengar di Sonora Bandung, lanjut lagi kita Pak ke Sonora Bandung habis ini ngobrol juga. Ini karena pendengarnya berbeda segmen, jadi informasi di Sonora Bandung juga harus dapat juga informasinya sahabat Raka ya. Nanti Bapak bisa dengar di Sonora Bandung pastinya untuk sahabat Raka juga. Tapi ingetin lagi dong Pak untuk sahabat Raka nih mengenai Badan Geologi ini, yang pasti tentang waspada bencana deh di Kota Bandung ini. Oke, siap. Terima kasih Mbak Andini ya. Jadi untuk peningkatan kewaspadaan ya memang kita kan harus mencari atau sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Nah, kami Badan Geologi mengeluarkan informasi itu, baik informasi awal Yes. dari potensi bencananya, itu bisa sahabat Raka cari seperti tadi di Magma Indonesia atau di PSI. Kemudian yang berikutnya adalah sikap kita ketika terjadi bencana harus seperti apa, terutama gempa bumi. Yang pertama itu ketenangan ya. Yes. Kemudian kalau dari gunung api kan yang terdekat di kita itu yang tipe A itu adalah Tangkuban Perahu. Iya. Jadi melalui magma tadi itu kita bisa tahu lah posisi kita di mana, sehingga kita bisa menghindar, oh ternyata ini di sini. Tapi apapun yang terjadi, kondisi peningkatan status itu selalu kami informasikan, karena memang di Tangkuban Perahu pun kami punya pos. Dan itu di pengamatan dilakukan 24 jam 7 hari terus menerus ya. Dan itu alatnya sangat lengkap di situ, mulai dari seismik, dari deformasi, kemudian kimia gas juga kami lakukan. Semua ada ya. Semua. Jadi informasinya akan cepat lah untuk orang Bandung nih, untuk aktivitas Tangkuban Perahu akan cepat. Kalau untuk gempa bumi mungkin sahabat Raka bisa lihat ya nanti ya peta KRB gempa buminya seperti apa, posisi kita ada di zona atau di KRB berapa gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai saat ini adalah terutama gerakan tanah atau longsor. Gerakan tanah ya. Kenapa? Karena kita kan ada di masa puncak-puncaknya curah hujan tinggi nih. Betul. Ini yang harus diwaspadai. Kenalilah gejala-gejala longsor itu apa, misalnya terjadi retakan atau kemudian timbul rembesan-rembesan pada lereng baik depan rumah atau lereng-lereng di terutama yang sekarang ini kan musim Covid gini, kita nih seneng jalan-jalan ke daerah-daerah yang sepi ya. Misalnya jalan ke Bandung Utara yang bakat daerah perbukitan. Nah, itu harus diwaspadai ketika di daerah lereng-lereng itu misalnya retakan, adanya rembesan air, atau misalnya penduduk sekitar yang punya sumber mata air nih kan, kalau ketika terjadi perubahan warna mata air, misalnya tadinya bening gitu kan, kalau air di atas itu bening tiba-tiba keruh nih. Nah, itu harus diwaspadai, dicurigai ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk teman-teman sahabat Raka yang tinggal di sekitar daerah yang berbukit ya. Berbukit. Ketika ada alur-alur sungai, kemudian sahabat Raka melihat ada tumpukan-tumpukan material baik longsoran atau apa yang menyumbat alur sungai atau anak sungai, itu harus diwaspadai. Bisa sahabat Raka melaporkan ke instansi yang menangani bencana di Kota Bandung itu untuk antisipasinya gitu.
Nah, jadi biar semua orang juga bisa dapat informasinya ya Pak ya. Iya, betul. Kalau sahabat Raka mau dapat informasinya juga, mungkin selain punya aplikasi Magma Indonesia ini, follow juga kali ya Pak Instagramnya, udah banyak informasi di situ ya Pak ya. Banyak informasi di situ dan bisa ini juga, bisa interaktif juga. Sahabat Raka bisa, karena kami punya tim medsos juga Mbak. Wah, mantap. Jadi setiap ada pertanyaan dari masyarakat, dari itu followers melalui medsos itu kami respon. Nah, ini Facebooknya sahabat Raka ada di Badan Geologi, Twitternya @kabargeologi. Kalau sahabat Raka juga mau cek di website di www.geologi.esdm.go.id. YouTube-nya menonton langsung di Badan Geologi dan juga Instagramnya @kabargeologi, betul ya Bapak ya. Itu jadi, untuk yang Badan Geologinya ya. Oke. Khusus untuk yang PVMBG-nya kita untuk Facebooknya PVMBG ya, kemudian PVMBG, Instagramnya sama semua PVMBG namanya. Ada semua di situ sahabat Raka ya. Oke deh kalau gitu. Bapak Yunara hatur nuhun pisan ya. Sami-sami. Nanti kita insya Allah bisa ngobrol lebih lama lagi. Tapi sahabat Raka yang mau dapat informasi lagi nih di sore hari ini mengenai gerakan tanah tadi, terus juga tsunami, gempa dan yang lain-lain, sahabat Raka boleh dengar di 93,3 FM Bandung di Sonora Bandung, karena Bapak Yunara akan berpindah ke sebelah akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Akim, nanti akan memberikan informasi juga untuk semua sahabat Raka ya. Terima kasih pisan Bapak Yunara dan Setriana. Sami-sami Bandung, semoga infonya bermanfaat ya. Amin. Sahabat Raka semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.